kita akan dengarkan kajian buku yang akan disampaikan oleh Saudara Husnur Rifki, Sarjana Teknik, Owner LPI Syabuddin, Ketua Yayasan Islam Al-Muhaimin, yang akan menyampaikan materi terkait mempersiapkan generasi gemilang yang solutif, destruktif. Kepada beliau kami persilakan, durasi waktu 15 menit, hitungan dimulai pada saat Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Gurunda Gus Dr. Fahmi, yang semoga Allah memberikan kesehatan dan kemuliaan kepada beliau untuk terus menjadi sumber ilmu dan hikmah serta inspirasi bagi kita semua. Yang kami hormati Presiden Nusantara Gilang Gemilang, Coach Dr. Puguh Wiji Pamungkas, MM, yang semoga Allah memberikan kekuatan kepada beliau untuk menunaikan amanah yang luar biasa ini, untuk menghubungkan, untuk menyatukan, dan menguatkan seluruh komponen anak bangsa agar bangsa kita menjadi Nusantara Gilang Gemilang. Dan yang kami hormati Presiden Herman Ali Sadikin, tidak ada kata mantan presiden, luar biasa, terus berjuang. Dan yang kami hormati seluruh pemateri yang telah hadir, Ustadz Ubay, guru saya, sekaligus sahabat saya, mudah-mudahan jenengan-jenengan semuanya dijadikan oleh Allah laksana lentera dalam kehidupan yang membimbing langkah-langkah kami menuju jalan kebenaran. Next. Sumpah Pemuda. Berpuluh-puluh tahun saya jadi pemuda, selama ini tidak pernah terkesima dengan kisah Sumpah Pemuda. Baru tahun kemarin saya terkesima dengan Sumpah Pemuda. Karena apa Bapak Ibu? Ternyata di balik kisah Sumpah Pemuda ada hikmah yang luar biasa. Kita sama-sama tahu 28 Oktober 1928, para pemuda atau yang kita kenal dengan Yong Java, Yong Celebes, Yong Batak, Yong Madura, ada ya? Kita anggap ada, Yong Madura, dan Yong-Yong yang lainnya, mereka menempuh jarak dari seantero Nusantara menuju tanah Jawa, dan mereka melakukan Kongres Pemuda yang kedua. 1928, dari antero Indonesia datang ke tanah Jawa, tentunya menggunakan moda transportasi yang tidak semudah ada saat ini. Mereka melakukan Kongres Pemuda dan mereka menghasilkan sumpah yang sangat luar biasa. Sumpah yang menyatukan negeri yang sangat kaya raya akan kebinekaan, yang memiliki 17.000 pulau, yang memiliki 1.340 suku dan 2.500 bahasa daerah. Kalau sekarang bahasa daerahnya tinggal berapa ya? Luar biasa. Anugerah Allah yang sangat luar biasa bagi negeri kita. Dan mereka melakukan syura dan mufakat dan menghasilkan sumpah untuk menyatukan itu semua. Mereka tidak voting loh ya. Mayoritas mereka yang datang adalah Yong Java, tapi mereka memilih bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Kalau voting mereka tentunya bahasa Indonesia dari bahasa Jawa. Dan yang membuat saya luar biasa kaget dan terkesima, ternyata mereka rata-rata umur berapa? Ada yang tahu? Pak Rui umur berapa kira-kira? Ahli sejarah kita ini. 18 tahun. Ada yang tahu kira-kira umur berapa rata-rata mereka? 25? Ada lagi? 20? Waduh, mohon maaf, tidak ada yang dapat payung ini hari ini. Rata-rata umur mereka adalah 14 tahun. Tahun 1928 loh ya, anak 14 tahun sudah mengkonsep bangsa yang kaya raya akan kebinekaan ini menjadi sumpah yang menyatukan bangsa, yang menyatukan tanah air dan membuat bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bisa bayangkan mereka menempuh jarak yang luar biasa.
dan mereka melakukan suro dan menghasilkan sumpah yang menyatukan keanekaragaman ini. Lalu apa yang terjadi dengan anak-anak kita umur 14 tahun? Mereka masih kelas 2 SMP. Next. Gadis 14 tahun, kisah Yuyun, diperkosa dan dibunuh, kemaluan dan dapurnya rusak parah oleh 12 remaja mabuk. Pelaku hukumnya dihukum ringan dengan alasan klasik, mereka masih anak-anak di bawah 16 tahun. Next. Anak SD laki-laki dipaksa berhubungan dengan kucing dan mereka difoto dan video dan disebar sama teman-temannya dan akhirnya dia depresi berat dan akhirnya meninggal dunia. Bahkan ada kabar yang menyampaikan dia bunuh diri karena begitu beratnya mental yang dia hadapi. Next. Kita lihat videonya. Itu perempuan itu, anak itu yang masih 7 tahun itu dipepet di sekolah. Mereka bergiliran yang 8 tahun. Dan itu penetrasinya. Jadi bukan hanya sekedar gesek-gesek. Bagaimana mau lakukan ini? Dia bisa jelaskan, enggak kok, saya hanya pegang-pegang, saya hanya masukkan 2 kali. Tertawa-tertawa. Karena yang anak korban sekarang mampus kan? Podcast terbaru Deddy Kobuser bersama Komnas Perlindungan Anak menceritakan seorang gadis umur 7 tahun diperkosa oleh 3 orang temannya yang umur 8 tahun sampai penetrasi tadi katanya. Dan pelakunya cengangas-cengenges seakan-akan tidak melakukan sebuah kesalahan. Auzubillahi min dzalik. Next. Dispensasi nikah Jawa Timur. Mari kita lihat videonya. 15.212. %80 karena hamil di luar nikah. (15.212) mengajukan dispensasi nikah dan 80%-nya karena hamil di luar nikah di Jawa Timur. Ini kita masih ngomong yang perempuan loh ya. Yang laki-laki berarti 24.000 yang sudah melakukan hubungan seksual di bawah umur di luar nikah. Ini kita masih ngomong yang hamil loh ya. Kalau yang belum hamil masih proses. Berapa? Lebih besar lagi. Dan ini kita masih ngomong fenomena gunung es loh ya. Belum semuanya loh ya. Dan artinya jauh lebih besar lagi. Auzubillahi min dzalik, subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita, anak-anak kita, murid-murid kita, saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Next. Dan luar biasanya Bapak Ibu sekalian saya hormati, Malang Raya juara 1 tingkat provinsi. Kemarin kita viral Ponorogo, ternyata Ponorogo hanya urutan 28. Kabupaten Malang, nah ini bagi Ibu Kepala Desa dan yang lainnya, di lingkungan kita ternyata kita juara 1 tingkat provinsi loh. Bukan dalam prestasi, tapi dalam kondisi yang mencemaskan ini. Di podcast tadi dari Kobuser, Komnas Perlindungan Anak pun mereka bingung. Bagaimana solusi ini? Ada apa yang terjadi dengan bangsa ini? Lalu ada sebuah solusi yang masuk. Next. Solusinya adalah kondomisasi dan aborsi sehat. Ketika solusi ini diberikan dan kita seandainya diam saja dan itu dilegalkan oleh negara kita, maka kita akan menyaksikan seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, kalau kamu sudah kepingin banget hubungan seksual, ini loh kondom. Biar kamu tidak kena penyakit kelamin, biar kamu tidak menghamili anak orang lain." Seorang ibu akan berkata kepadanya, "Nak, kalau kamu hamil jangan nunggu 4 bulan. Sebelum 4 bulan segera aborsi agar tidak memalukan keluarga kita." Apakah kita mau yang seperti ini? Banyak aktivis muslim yang menolak usulan ini. Banyak psikolog muslim, banyak para pemuka-pemuka agama yang tidak terima dengan
solusi ini. Meskipun mereka sudah sendiri juga bingung. Terus solusinya apa? Ketika nafsunya besar, pengendalian tidak ada, lalu apa solusinya? Oke, mari kita lanjutkan. Kenapa semua ini terjadi? Ternyata karena ada makhluk baru yang bernama remaja. Remaja adalah sebuah konsep yang tidak pernah ada di dalam konsep Islam dan tidak pernah ada dalam pendidikan manapun. Karena pendidikan hanya mengenal pedagogik dan andragogik. Pendidikan untuk anak dan dewasa. Tidak ada pendidikan untuk remaja. Dan anehnya baru ada di akhir abad 19. Makhluk baru, entah alien dari mana ini. Next. Remaja adalah sudah baligh tapi belum akil. Baligh adalah kedewasaan fisik dan akil adalah kedewasaan akal untuk mengendalikan mental. Kalau fisiknya dewasa, hormonnya akan dewasa, nafsunya akan dewasa dan memuncak. Dan ketika tidak diimbangi dengan akil, maka tidak ada pengendalian untuk mengendalikan nafsu. Dan itu terjadi dalam rentang waktu yang sangat lama. Artinya para remaja dikendalikan, diperbudak oleh nafsunya. Next. Dan penelitian dari Ustadz Adian Urusfi, penulis dari buku ini adalah saat ini anak-anak kita balik umur 9 tahun. 9 tahun sudah menstruasi, 9 tahun sudah mimpi basah. Dan akilnya umur 25 tahun, artinya 16 tahun fase remaja. Tahun 2035, anak-anak kita akan balik umur 7 tahun dan akil umur 30. Rentang waktu mereka diperbudak oleh nafsu 23 tahun. Next. Kenapa itu semua terjadi? Yang pertama, overnutrisi. Mungkin banyak makanan yang kita berikan kepada mereka. Mungkin makanannya haram, mungkin makanannya tidak thayyibah. Yang kedua, stimulasi via mata dan telinga, gadget, merajalela informasi yang belum waktunya masuk ke otak-otak mereka dan membangkitkan hormon mereka. Yang ketiga, mager. Apa, Bu? Makan pager, bukan ya? Malas gerak. Yang keempat, dimanja dan full fasilitas. Mereka tidak pernah dilatih mentalnya. Mereka tidak pernah dilatih dengan kesulitan-kesulitan. Karena mereka dimanja dan penuh dengan fasilitas. Dan yang kelima, hilangnya peran ayah dalam pendidikan anak. Next. Dan luar biasanya, negara kita juara 3 dunia sebagai negara yang kehilangan figur ayah dalam keluarga. Sang ayah sibuk dengan bisnisnya, sang ayah sibuk dengan mencari uang, tapi tidak sibuk membersamai anaknya. Bukankah kita sama-sama di Al-Quran ada 5 tokoh parenting dan 5-5-nya adalah ayah, bukan ibu. Sekarang banyak ayah yang mempasrahkan pendidikan anaknya pada ibunya dan ibunya memasrahkan pendidikannya pada sekolahnya. Dan sekolah tidak bisa berbuat tegas karena takut dihukum pidana. Maka anak-anak kita menjadi lemah. Next. Maka ingatlah pesan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu. 0 sampai 7 tahun jadikanlah mereka raja, penuhi haknya, tunjukkan Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada mereka, tunjukkanlah ayah dan ibu adalah sangat sayang dan sangat cinta kepada mereka. Umur 8 sampai 14 tahun jadikanlah mereka laksana budak dan tawanan. Didik, latih, tempa, berikan pendidikan yang berani. Jadikan mereka, masukkan mereka ke dalam kawah candera di muka. Dan yang 15 sampai 21, perlakuan mereka seperti sahabat. Tunjukkan bahwa ia sudah dewasa. Dan hadirkan mereka dalam medan laga, medan juang, dan medan dakwah. Next. Maka solusinya adalah, yang pertama, kontrol nutrisi dan berilah mereka aktivitas-aktivitas yang bisa mengikis dari pertumbuhan fisik mereka, tapi menguatkan akalnya. Yang kedua, kontrol mata dan kontrol telinga. Jaga mereka dari gadget yang memberikan informasi yang tidak baik bagi mereka. Yang ketiga, puasa untuk menekan baligh dan untuk menguatkan self control, yaitu membangkitkan akil. Yang kelima, 1, 2, 3, 4. Yang keempat, beri pendidikan yang berani dan tega. Yang kelima, beri aturan dan tanggung jawab. Yang keenam, ajarkan berorganisasi. Yang ketujuh, ajarkan mencari nafkah. Yang kedelapan, hadirkah dalam masalah dan realitas. Dan yang kesembilan, ayah sang raja tega harus dihadirkan. Next. Tujuan PAB MI Syihabuddin, pendidikan Ahlul Balik MI Syihabuddin, terciptanya generasi Ahlul Balik yang islami dan berjiwa kepemimpinan, yang mandiri, disiplin, tanggung jawab, dan berpikir solutif.
Karena cita-cita kita lil muttaqina imama, agar mereka menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Next. Kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, tapi diamnya orang-orang yang baik. Pesan dari sahabat Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan meringkas dari buku Ustadz Adhan Nurusfi. Sungguh Allah lah pemilik keagungan dan kemuliaan, dan hamba hanyalah pelayannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waktunya pas untuk beliau ya. Karena memang dikode dari panitia.